Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Pami Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Pami ingin membahas tentang apakah khodam leluhur hanya bisa ikut dan mendampingi oleh ataupun orang yang ia pilih saja, ataukah bisa untuk keturunan-keturunan yang lainnya yang memang bukan ia pilih gitu. Nah, jadi BFC sini akan membahas tentang hal itu dan akan meluruskannya, dan memang inilah yang terjadi selama ini kepada BFC itu berdasarkan pengalaman. Jadi bagaimana keseruan pembahasan video kali ini, tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, liba. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pertama-tama dan yang paling utama kita hadiahkan panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan nikmat panjang umur sehingga kita dapat berkumpul dan berjumpa di Bapak Pami Channel. Nah, tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan seringnya kita bersolawat maka kita akan mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan tentang apakah khodam pendamping bisa mendampingi seluruh keturunannya atau hanya orang-orang yang ia pilih saja, BFC kembali menghimbau jika ada yang ingin berkonsultasi, mempertanyakan tentang hal-hal gaib ataupun hal-hal mistis, ataupun berkonsultasi tentang penyakitnya, silahkan DM di IG-nya Bapak Pami Channel di baba_pahmi18. Nah, di situ bisa DM dan tanya jawab di situ. Tapi sebelumnya BFC minta maaf kepada rekan-rekan yang memang udah men-DM tapi belum sempat dibalas, karena berhubungan BFC masih banyak kegiatan kantor gitu ya. Jadi BFC membalasnya sedikit terlambat dan ada kelang waktu gitu, karena memang ada kegiatan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, jadi kita lanjut saja ke pembahasan tentang khodam pendamping ataupun khodam leluhur ataupun leluhur kita yang terdahulu itu, apakah memang bisa mendampingi seluruh anak cucunya atau memang hanya orang-orang yang terpilih saja gitu. Nah, jadi jawabannya yang pertama, jika keturunan itu terpilih gitu kan, maka dia otomatis memang didampingi oleh khodam leluhurnya gitu. Nah, itu, dan memang dia tanpa ada belajar ataupun tanpa ada mencari pengetahuan lebih tentang ilmu spiritual ataupun supranatural gitu kan. Jadi dia memang alami, natural, terpilih gitu secara otomatis, karena mungkin karena ciri-cirinya, karakternya memang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh leluhurnya terdahulu gitu. Tapi ada memang orang yang mempelajari itu sehingga dia bisa menarik khodam-khodam leluhurnya sehingga bisa mendampingi dirinya dan menyatu dengan dirinya, tapi dengan syarat dia bisa mengendalikan dan menguasai yang memang ia dudukan kepada dirinya, yang misalnya khodam leluhur tadi gitu. Karena kalau memang dia ditarik dan untuk mendampingi ataupun dicocokkan dengan yang memang orang yang bukan ia pilih, maka itu perlu penguasaan diri yang kuat dari anak cucunya tadi, yang memang
tidak terpilih gitu. Dia harus bisa mengendalikan dan menguasai dengan apa yang ia miliki, dalam arti memang ilmu yang dia pelajari gitu, yang didapat dari gurunya gitu. Tapi yang kalau memang dia otomatis dari pilihan memang dari leluhurnya itu, maka dia tinggal membersihkan diri dan menyelaraskannya saja. Nah, boleh juga dengan guru, boleh juga tidak gitu. Tapi kalau memang adanya guru memang lebih terarah, maka mana yang kita tidak inginkan kita bisa buang, dan yang mana kita inginkan kita bisa tarik gitu. Nah, jadi di sini ketika memang terpilih, maka tinggal membersihkan diri saja gitu kan, menguatkan wadah saja dalam diri, sehingga penyatuan antara khodam dengan diri kita itu mudah gitu, selarasnya, tidak ada benturan gitu. Kita misalnya wadah kita ini cukup dan kuat gitu. Tapi ketika memang dia tidak terpilih, tapi dia belajar mencari misalnya ilmu spiritual dan supranatural ini kepada guru-guru gitu kan, kepada orang-orang yang memahami ini, maka dia akan bisa dengan bantuan gurunya dia bisa menarik gitu. Siapa leluhurnya, misalnya saya leluhur saya si A gitu, saya tinggal mediasi atau meditasi dengan panduan guru gitu kan. Saya tinggal siapa namanya yang mau kita tarik gitu, tinggal kita tarik. Ya udah, kita kalau memang ada mediator silahkan masukkan dulu ke mediator sehingga ada terjadi tanya jawab. Setelah terjadi tanya jawab, kalau cocok atau tidak dia dengan diri saya, itu maka ketahuan. Kalau cocok silahkan didudukkan, kalau tidak silahkan ganti, cari leluhur yang lain. Bisa seperti itu. Nah, jadi tidak mesti orang yang memang terpilih gitu, orang yang tidak terpilih juga bisa mendapatkan ataupun didampingi oleh khodam leluhurnya gitu, dengan catatan dia bisa memanggil, menarik, dan menguasai gitu. Jangan, misalnya dalam arti menguasai ini jangan sempat kita yang dikendalikan, maka kita harus mengendalikan dirinya, mengendalikan khodam leluhur tadi. Jangan sempat kita yang dikendalikannya gitu, karena itu bisa menjadi memicu emosional yang tidak terkendali juga gitu. Nah, jadi untuk sahabat BFC tinggal memilih yang mana. Kalau memang sudah merasa terpilih oleh leluhur, bosnya kita akan mewarisi keilmuan ataupun kemampuan ataupun misalnya kelebihan yang dulunya dimiliki oleh leluhur kita, maka kita tinggal pilih. Kalau memang kita mau secara alami silahkan, mau cara ya dipoles, dimatangkan dengan cara berguru silahkan gitu. Dan memang kalau memang yang misalnya yang belum terpilih ataupun memang belum ada didampingi oleh khodam leluhurnya, silakan. Kalau memang mau belajar, mau mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal gaib ataupun seperti spiritual supernatural ini, silahkan juga gitu. Enggak menjadi kemungkinan tidak tidak menjadi penghalang ataupun tidak menjadi alasan seseorang tidak bisa didampingi oleh khodam leluhurnya. Bisa semua, asal kita yakin dan asal kita mau gitu. Nah, jadi tinggal diri kita lagi mau seperti apa, tepuk dada tanya selera kan gitu. Nah, jadi kalau seperti BFC, ketika memang sudah diwarisi, BFC memilih untuk mendalaminya lagi dengan cara mencari guru gitu. Sehingga bisa lebih terarah lah gitu. Dan karena ketika berguru ini juga kita cuma mempunyai teman-teman yang sama gitu, yang sejalan gitu. Dalam arti bahwasanya kita ini ya nggak sendiri gitu, ada juga orang-orang yang memang seperti kita gitu. Misalnya timbullah nama mungkin peguyuban ataupun komunitas-komunitas gitu kan, yang memang berkaitan dengan supranatural, spiritual. Tidak hanya komunitas sepeda motor mungkin atau komunitas yang lainnya, tapi komunitas
orang spiritual, supranatural juga ada gitu. Nah, mungkin banyak yang dinamakan dengan paguyuban gitu. Ya, jadi semua ini dikembalikan lagi kepada diri Anda masing-masing. Mau pilih yang mana gitu kan. Ya, mungkin itu aja yang bisa BFC sampaikan pada video kali ini. Ya, lebih dan kurang BFC minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.